Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Al-Faqih ingin menjelaskan tentang wahyu. Yang mana setelah Allah Subhanahu wa taala dalam kalam qadimnya telah menyampaikan daripada wahyunya yang tertera di Lauhul Mahfuz, maka yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Lauhul Mahfuz. Yang mana Lauhul Mahfuz dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Lauhul Mahfuz tersebut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Lauhul Mahfuz, apakah wahyu sudah engkau sampaikan kepada Israfil?" Lalu Lauhul Mahfuz menjawab, "Naam, sudah ya Allah." Lalu dipanggil Israfil, "Wahai Israfil, baik ya Allah, apakah sudah engkau sampaikan wahyu yang diberikan oleh Lauhul Mahfuz kepada kamu, disampaikan kepada Jibril?" Dijawab oleh Israfil, "Naam, sudah ya Allah." Lalu Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Jibril, baik ya Allah, apakah wahyu yang diberikan oleh Israfil sudahkah engkau sampaikan kepada para utusanku, para nabi dan rasul?" Maka dijawab oleh malaikat Jibril, "Naam, sudah ya Rabb, sudah ya Allah, sudah aku sampaikan kepada para utusanmu, para nabi dan rasul." Lalu para nabi dan rasul yang telah mendapatkan daripada wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para nabi dan rasul, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai para nabi dan rasul, apakah wahyu yang telah diberikan oleh Jibril kepada kalian, apakah sudah kalian sampaikan kepada umat?" Maka dijawab dengan tegas pada nabi dan rasul, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, dia menjawab, "Naam, sudah wahai Allah, sudah aku sampaikan." Berarti kalau begitu sudah tidak ada lagi yang tertutup mengenai tentang hukum-hukum, karena sudah disampaikan oleh para nabi dan rasul. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan ini ada terdapat di dalam kitab Fathul Ghais yang dikarang oleh Hujatul Islam Al-Arif Billah Al-Imam Syekh Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Bantani Tanara. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa saudara, kita cukup belajar langsung kepada Al-Quran, tidak bisa. Nanti di akhirat kalau kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hambaku, apakah kalian sudahkah menerima daripada ajaran yang telah aku sampaikan kepada utusanku?" Jawabannya, sudah. Apakah kalian sudah belajar? Sudah. Aku langsung kepada Al-Quran. Tapi nanti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan jawaban yang tepat. Karena Al-Quran
atau wahyu tidak akan aku berikan kepada selain utusanku, selain daripada Nabi dan Rasul. Jadi kalau ada orang yang belajar langsung kepada Al-Quran tanpa melalui daripada ulama, daripada pendapat ijma' qiyasnya ulama, itu nanti akan sangat disalahkan. Jadi perlunya kita belajar, tujuannya supaya nanti ada berkaitan. Kita belajar kepada para ulama, ulama tersebut belajar kepada gurunya ulama lagi, ulama tersebut belajar kepada gurunya daripada langsung kepada tabi'in, tabi'in belajar daripada para sahabat sampai kepada para nabi atau junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Artinya tidak artinya orang yang langsung belajar kepada Al-Quran bukan berarti tidak boleh, silakan, cuman tidak pantas, karena Al-Quran itu atau wahyu itu diberikan, hanya Allah Ta'ala berikan kepada para utusannya. Adapun kita mengetahui tentang wahyu, yakni Al-Quran, melalui daripada penerus daripada Nabi, yakni para ulama. Maka dari itu perlunya kita taklim, perlunya kita ngaji, supaya nanti ada berkaitan guru-guru kita sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan nanti bila nanti kita di akhirat ditanya, dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjawab dengan jawaban yang pas. Artinya apa? Apakah kalian wahai hambaku sudah mengetahui tentang hukum-hukum, baik itu hukum akli, hukum syar'i? Seorang hamba yang cerdas, seorang hamba yang belajar semasa hidupnya, dia akan menjawab, "Naam, sudah ya Allah, aku sudah dapatkan pelajaran itu daripada guru-guru, guru sampai gurunya lagi, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada sumbernya, ya ini kekasihmu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Dan dari itu pentingnya daripada penjelasan ini supaya orang itu tidak sekonyong-konyong, cukuplah sudah kita langsung ke Al-Quran saja. Berarti dia itu orang yang nanti kelak akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan kelabakan, akan kekok, akan bingung. Kenapa? Karena sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan wahyu itu, Al-Quran itu, kepada selain daripada utusannya. Jadi semua wahyu Allah Ta'ala turunkan kepada para utusannya, dan daripada para utusannya, yakni khususnya Nabi kita Muhammad SAW, sampainya kepada kita melalui daripada perjalanan sahabat, perjalanan tabi'in, perjalanan tabi'in, sampai perjalanan para ulama. Mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa di dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita selalu duduk di majlis-majlis ilmu yang di situ diajarkan oleh guru-guru kita mengenai tentang hukum-hukum. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.